إياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Marilah kita berniat i'tikaf pada ini masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Dalam hati berniat sahajaku beriktikaf pada ini masjid sunat karena Allah Ta'ala. Halaman 46. Masih membicarakan tentang adab keluar rumah menuju masjid. Semalam sudah dibicarakan adab yang pertama, bila kita keluar rumah menuju masjid atau menuju tempat yang lain, maka mendahulukan batis kiri yang melangkah, mulai pelatar kah menjejak ke tanah ke batis kiri berdahulu. Nah, lalu dijejakkan ke sandal, batis kiri itu dijejakkan ke sandal, kemudian batis kanan memuruk berdahulu ke sandal, hanya batis kiri memuruk sandal. Nah, itu sambil membaca semalam Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Insyaallah orang nang bacaan kayak itu bila hendak berjalan diselamatkan Allah Ta'ala daripada bahaya, daripada mudarat, daripada dibegal. Wah, ini begalnya anu benar, dan sampai mati anak orang tuh ya Allah, dibegalnya. Tangannya bisa menata ke tangan orang, bila tangan orang tuh mina kelihatan amas. Nah, jadi supaya selamat di jalan bacaan lah bila kita berjalan tuh hendak begawi kah ya, hendak kemana kah, Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Itu jangan kada ingat membaca itu. Ada lagi pianlah bacaan, apalagi orang ini tolak kendaraan bersepeda bermobil, supaya jangan ditabrak orang, jangan menabrak orang. Membaca satu ayat Al-Quran dalam surah Yasin itu ada, pian hafal ya pinanya. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Itu surah Yasin tuh, ayat berapa kala? Bila membaca itu sebelum kita kendaraan, insyaallah kada bertabrakan dan kada ditabrak orang. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Artinya itu ialah wasyamsu tajri, bermula matahari dia berjalan, li mustaqarril laha, bagi tempat yang inya tetap berjalan di mana. Dan juga matahari itu mulai sejak diciptakan sampai sekarang kada pernah lagi kisahnya inya tuh menabrak orang.
dan kada pernah juanya tuh ditabrak orang matahari itu. Zalika taqdirul azizil alim. Bermula yang demikian itu adalah takdir Allah Ta'ala yang maha mulia, yang maha mengetahui. Nah, jadi jurang tuh bertapaul dengan ayat itu. Itu kisah mengisahkan matahari. Matahari itu mulai sejak diciptakan sampai sekarang kada pernah ditabrak, kada pernah menabrak. Maka kita sebelum berkendaraan bacaan itu, insya Allah di perjalanan insya Allah kita kada ditabrak orang dan kita kada menabrak orang, artinya kita selamat, orang selamat juga. Nah gitu. Apalagi pian ayatnya itu, kemudian 7 baca Yasin, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Bacanya sekali aja. Bacanya sekali aja. Nah, batu pulang lah. Ada juga ajar guru kita. Ini bagi nang berkendaraan lah. Berkendaraan itu termasuk bersepeda motor, bermobil. Ada di antara sahabat Nabi, sahabat Rasulullah SAW, Sidin ini pas sudah menunggang kendaraan, bahari kan kendaraan unta, kuda, keledai, buat sudah di kendaraan nih. Sebelum jalan kendaraan itu senyum dulu, nah senyum dulu. Kadang menyenyumi orang, kadang senyum pak. Setelah tajijah senyumnya. Lalu ini kendaraan berjalan. Jadi nak ada betakun kenapa jar pian ja senyum kayak itu hendak tolak tuh senyum. Ujar sahabat tuh, aku pernah melihat Rasulullah SAW ketika Sidin naik kendaraan, sebelum Sidin berjalan dengan kendaraannya senyum Sidin dulu setelah lalu Sidin berjalan kendaraan. Nah jadi itu kisahnya Nabi Muhammad. Nah namun kita hendak menuruti Nabi Muhammad itu yang naik sudah di kendaraan sepeda kah, bersepeda motor, senyum dulu setemat, nah senyum dulu. Karena perlu tangan kamu orang, kena orang salah sangka pulang, apa ya aja senyum aku aja, anak aku kah aja, dosa, aja, kalau dosa cangka orang senyum aja bang, senyum setemat betul, jalan aja ke kendaraan. Baca tadi lah, wasyamsu tajri mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Insyaallah dijaga Allah Ta'ala daripada menabrak orang atau ditabrak orang seorang. Nah itu amalan dari guru kita tuh. Kalau bisa dicatatkan gini lah, nang wasyamsu itu kenapa aja tuh? Di dalam ayat Quran ada jatuh ayat berapa katalah? Dalam surah Yasin, dalam surah Yasin lah. Nah jadi kita keluar daripada rumah contoh batis kiri berdahulu, hanya batis kanan. Cuman mau ngorok sandalnya, batis kanan berdahulu, hanya batis kiri. Nah yang kedua soalnya tuh kita hendaklah berjalan atau berkendaraan tuh jangan laju-laju, jangan laju-laju, sedang aja, lambat tuh jangan juga. Untuk keselamatan kita juga jangan tergesa-gesa benar. Jangan laju benar, jangan lambat benar, pertengahan. Nah kemudian yang nomor 3 ini nomor adab yang ketiga, membaca doa ketika berjalan ke masjid. Nah doanya panjang nih, kayak apa aja haratan berjalan, haratan membaca doa ini. Rasanya asa koler aja seorang sambil membawa buku nih, sambil berjalan buku nih toh. Pian kan ke masjid mulai rumah tadi kesini mau buku itu lah. Lihat ya bacaannya di buku. Nah kalau kena terompak orang pulang ya lah. Nah kayak ini aja sudah aman hendak mengamalkan baca mbah di pelatar atau di pelatar tuh baca ini. Sebelum berjalan bacanya, waktu berjalan membacanya sudah hafal. Amunnya melihat bukunya, kalau bila terompak orang pulang nih,
Apalagi misalnya kendaraan, ya Pak membacanya menghafal pulang asa kepanjangan pulang bacaannya nih. Jadi membacanya bebuku pian buka bukunya tuh nah. Cuma haratan di palatar. Belum lagi berjalannya di palatar atau membacanya. Sudah. Nah itu amalkan sekali barang seumur hidup. Nah, apa doanya? Tuh, perhatikan baris-barisnya lah, kalau nggak ada tapi jelas dijelasi barisnya. Allahumma inni, nunnya bertasydid. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina alaika wa bihaqqir raghibina ilaika wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaika wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaika fa inni lam akhruj asharan wala bataran wala riyaan wala sum'atan bal kharajtu ittiqa'a sukhtika wabtigha'a maradatika fa as'aluka an tu'idhani minan nari fa as'aluka an tu'idhani minan nari wa tudkhilanil jannata wa taghfira li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta amun pian hendak membaca hari-hari tulisan bahasa Arabnya ini nah pian tuliskah atau pian foto kah pian print likapai lagi di pintu rumah. Nah bila hendak turun baca ini hanya turun, terutama bila hendak ke pengajian kah, hendak ke masjid kah, hendak ke yasinan kah.
Ini doa ini dibaca. Artinya, ya Allah, itu terjemahnya lah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu. Memohon itu meminta kepadamu dengan hak orang-orang yang meminta kepadamu. Ini namanya bertawassul. Dengan hak itu ya, dengan berkat orang-orang yang meminta kepadamu. Kan banyak orang meminta kepada Allah Ta'ala di bumi nih, di dunia nih. Dengan hak orang-orang yang meminta kepadamu, dengan hak orang-orang yang berharap kepadamu, dan dengan hak langkahku ini kepadamu. Kan kita melangkah nih, hendak ke masjid itu melangkah menuju Allah, hendak ke yasinan, hendak ke majlis taklim itu melangkah menuju Allah. Bahwa sesungguhnya aku tidak keluar untuk keburukan. Ulun ni ya Allah keluar daripada rumah nih, kada hendak berbuat keburukan, kada hendak berbuat kerusakan, enggak ada. Untuk kebaikan ulun ni ya Allah. Nah, tidak pula untuk kekerasan. Kada juga hendak memukuli orang, kada juga kekerasan dah. Nampiling orang, kada juga ya Allah. Tidak pula untuk riya. Nah, ulun ni tolak ke masjid menuntut ilmu kada hendak supaya dilihat orang. Riya itu kan supaya dilihat manusia, supaya dipuji manusia. Kada juga ya Allah, ulun ni ikhlas karena pian. Dan tidak juga sum'ah. Sum'ah itu mencari ketenaran supaya terkenal seorang ahli menuntut ilmu, dikenal di kampung. Kada juga ya Allah, ulun ni ikhlas karena hendak mencari ketenaran di hadapan manusia, kada. Nah, tapi aku keluar karena takut akan murkamu dan demi mengharap ridhamu. Jadi ulun menuntut ilmu ke masjid, ulun takutan mun kada nuntut ilmu ni ulun ni dimurkai pian. Nah, tapi ulun ke masjid nuntut ilmu, ulun hendak mengharap ridha pian. Nah, itu. Maka aku memohon kepadamu agar engkau selamatkan aku dari neraka. Ulun meminta, nah, supaya ulun ni selamat daripada neraka, dan engkau masukkan aku ke dalam surga, serta engkau ampuni aku atas segala dosaku. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Nah, bagus benar doa ini dibaca sebelum turun dari amun kada hafal, waktu berjalan membaca atau kada bawa bukunya, baca mulai pelatar atau baca. Nah, kayak buku sudah ada jadi bukunya masing-masing dah. Bukunya pulang kena hendak di mana ke rumah, mau beli pulang ya ke rumah aja. Hendak kayak di mana kalau misalnya kalau jadi jangan di lantai ya Allah, di junta jolongan anak kah, atau di rumah kah, hendak akan buku ke rumah. Atau misalnya asa pulangnya mun di pelatar tuh kena asa mau beli pulang, iya mulai rumah ayo sudah mulai rumah baca. Bila hendak tolak mulai rumah baca, bikin di pelatar kena beli pulang ke rumah aja. Nah, jadi mulai rumah baca, yang penting dibaca sebelum turun tuh, sebelum tolak dibaca. Nah, terutama nih bila hendak tolak hendak ke pengajian, ke masjid, ke yasinan, bagus nih dibaca. Padilatnya apa aja? Padilatnya bila kabul masuk surga, ada masuk neraka, dosa diampuni. Nah, itu kan cukup sudah ya lah. Cukup sudah nikmat Tuhan menggonol itu diberikan kepada kita bila kita dosa diampuni, masuk surga, ada masuk neraka. Nah, itu udah yang paling harap sudah tuh, paling harap tuh. Amunnya padilatnya supaya dapat duit semiliar itu biasa aja, itu di dunia aja, itu supaya dapat rumah yang bertingkat biasa aja, itu di rumah aja, di dunia aja itu.
supaya jualan kopayo misalnya itu di dunia jadi itu ini akhirat lah akhirat nang padilatnya ini di akhirat hasilnya ini di akhirat bukan mencari di dunia. Maka Allah Ta'ala wal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia, akhirat itu lebih mulia daripada dunia yang hina ini. Nyenang sebujurnya sugih kena sugih di akhirat, di dunia ini sementara aja juga, bila mati akan bawa harta juga, rumah sing banyakan gak dibawa juga, mobil sing banyakan gak dibawa mati juga. Sebujurnya bungas di surga, di dunia ini bungas soalnya setempat aja keriput ketuha gitu, rambut memutih. Nah, mun di surga tuh biar kada pakai apa-apaan ya Allahnya bungas pedataan. Nah jadi akhirat itu lebih baik daripada dunia. Kita harus ditanamkan di hati kita lah, akhirat lebih baik daripada dunia. Nah, maka orang sudah berprinsip kayak itu, dia rela meninggalkan dunianya untuk akhiratnya. Contohnya kayak sampai sudah azan bemandak begawi karena akhirat mana kewajiban mana akhirat diutamakannya daripada dunia. Kene mah tontong sembahyang ya pulang mengerjakan dunia sampai misalnya hari sanayan nih padahal ada nih gawian dunia macam-macam ya kita dunia ini kan dah habis-habisnya dunia ini. Nah akhirat pulang tolak pengajian pulang sampai yasinan ya Allah, membaca yasinan ya Allah, itu akhirat tuh. Jadi akhirat itu kita utamakan daripada dunia. Kalau dunia itu banyak aja kita waktunya. Nah kayak itu jangan ketinggalan kita masalah akhirat ini. Sayangnya. Nah supaya kita di akhirat kita nyaman. Jadi di dunia ini tampulu menambah bekal, mempersiapkan bekal untuk akhirat. Bekal itu namanya amal soleh, ibadah, nuntut ilmu, sembahyang, selawat, bersedekah. Nah itu amal soleh, bekal kesana kita di akhirat. Besangu lengkap. Nah untuk di akhirat. Nah bila membaca doa ini juga kalau kabul dosa kita diampuni Allah Ta'ala juga. Sesungguh apa tadi itu, engkau ampuni aku atas segala dosaku aja terjemahnya tuh. Nah sekali barang mengamalkan lah, sekali barang mengamalkan. Nah kena bila hendak tolak sama sikit kena ontak oni lah. Ini sudah dibaca kalau amalan nang salawatan ontak oni lah. Allah alhamdulillah membaca, Allah membaca juga alhamdulillah. Kadang bapak dah nang berpamer kada, nah supaya kita sama-sama dah. Nah, salawat ya Allah sudah kita bagikan ya Allah. Dan kau utamakan itu nah setiap hari Jumat. Nah ini untuk nih pulang nih, pian bacalah ini sebelum tolak sama sikit. Nah, sekali barang semua hidup mengamalkan baca doa ini. Terus perhatian ya. Sebelum keluar rumah periksalah dapur, kompor. Nah jadi bila meninggalkan rumah, apalagi kita tinggalkan tidak lagi nang menunggu rumah lain. Misalnya ada anak laki nang di rumah ya kalau apa ya Allah bisa aja laki anak menunggu ya kan, misalnya kadida nang menunggunya bisa periksa dulu rumah kita. Itu masuk akhlak mulia tuh, pahala tuh. Nah walaupun penanya kayak pekerjaan dunia Allah tuh. Cuman amun kita periksa dulu dapur kita, kompor kita aman, beribadah tenang kita. Ibadah kita kada terganggu, kada was-was lagi. Jadi bila hendak tolak kemana ke begawi kemana, periksalah terlebih dahulu dapur, kompor. Kenapa jadi dapur? Kenapa kada jadi kamar? Kenapa kada ruang tamu? Karena dapur ada kompor bisa meledak ya. Nah, dimati kompor ya kalau tapi kada menulun kada perlu bang lah memacul tabungnya itu kada elan. Walaupun ada sebagian bubuhan nang ahli perkomporan nih, ya harus dipacul juga aja. Memacul itu masangnya pulang
apa ribet ya Allah. Yang penting dimatikan kompor. Amun orang nang bedapur ya Allah, bahari bedapur nang bara apinya tuh dipapajahi dulu nah. Dan pintu-pintu jendela rumah, pintu ditutup, dikunci kan. Karena kita tuh bertawakal loh, hati bertawakal kepada Allah Ta'ala. Batu bersyariat juga, bersyariat itu diusahai, ditutup rumah, dikunci. Nabi Muhammad pun sidin ketika meletakkan burak, beliau ikat juga tali burak itu di tiang Masjidil Aqsa, baru sidin Mi'raj kan. Padahal burak tuh kada lari kada. Padahal kan dari jonang menjontan burak tuh malah jadi kepada kita pianang kendaraan ya dikunci dulu kan kendaraannya. Nah bagus saja mau parkir parak sini aja, alhamdulillah sudah diulahkan orang juga atapnya. Nah jangan memparkir jauh-jauh, apalagi di luar pagar, jangan di parak sini aja. Lawan juga kita nih tukang parkirnya kadang-kadang ada juga kita kadang ini bisa satpam ya, jadi dikunci ya. Nah lawan juga lah imbah kita kunci, hati kita bertawakal kepada Allah. Ya Allah, jaga akan ya Allah kendaraan ini ya Allah, hendak menyambat kendaraanku ya ampun Allah Ta'ala juga hakikatnya leh. Ya Allah kendaraan ulun ini ya Allah jaga akan kendaraanku ya Allah Ta'ala ampun kok. Nah itu dah kendaraan ini ya Allah jaga akan. Karena mun kunci ini kadang memberi bekas juga, mun Tuhan kada memelihara ya dikawal juga contoh orang digayat maling kayak gaji besi kuncinya misalnya, atau dipatahnya misalnya nang apa tuh bulunya itu. Nah, jadi hati lawan Allah Ta'ala zahirnya kita bersyariat kunci mengunci rumah tuh, batin kita ini pandir ya Allah jaga akan rumah ulun ya Allah, karena kada kawan yang menjaga akan kecuali pian ya Allah. Jaga akan daripada kebakaran, kemalingan, dimasukin perampok dan sebagainya. Nah, itu orang bertauhid tuh itu. Kadang meninggal Allah Ta'ala memohon tahu kepada Allah supaya menjagakan nang rumah atau sandal kada kau dikunci bang sandal biar nih hendak diamanakan nih. Ada misalnya ada di antara kawan kita, misalnya ada kawan antara kawan kita nih, sandal capal ya buruk aja, pas sampai ke masjid dibuatnya dalam plastik, betul buatnya dalam tas kan dibawa ke masjid. Itu jangan ditawakan, tujur gawinya tuh tujur bertawakal, dan tawakal tuh ada melepas usaha. Jangan ditawakan, jangan dihapaki lah. Ya, kapan buruk-buruk itu aja dibawa ke masjid lah aja. Asal jangan mengotori masjid lah. Buat dalam plastik hilang. Kada kelihatan juga plastik hilang lah. Bodol tas biar tulah kemengajian ke mana, misalnya ke Matahura ya Allah. Itu jangan tak hilang, lepas aja sandal tuh. Simpunakan. Bawa dalam plastik kah? Bawa dalam tas kah? Bujur aja hati kita bertawakal kepada Allah, cuman usahanya ada juga disempurnakan supaya kita kada abut bila hilang kan. Apalagi menyalahkan orang kena bila hilang, nah seorang juga ada. Makanya bila orang tuh hilang kendaraannya karena kada dikuncinya, itu jangan menyalahkan Tuhan. Maka ulun ya sudah bertawakal ya Allah, kenapa jadi hilang juga? Ikam ya Tuhan kada mengunci. Ikam kada menyempurnakan kan. Jadi orang yang bertawakal itu berusaha juga, hati bertawakal kepada Allah, minta jagakan Allah Ta'ala, ada juga usaha. Nah, jadi jangan ditawakan orang itu bujur aja nya gawiannya, kita nama nawakan ini yang salah. Nah jadi sebelum keluar rumah periksalah dapur, kompor. Soalnya lah bila kita tuh kebakaran, bukan kita aja nang kebakaran, jiran kita kasihan juga karena itu timbul kita disalahkan orang gini.
Jadi berhati-hati ya Allah, berhati-hati ya. Nah, disimpulkan ya Allah, bisa kalau perlu colokan-colokan dicabuti ya. Kalau perlu lagi misalnya kilometernya diketik misalnya, enggak karena sampai kayak itu Bang lah. Cukup di anu aja. Kayak obat jamok dimatiin itu. Walaupun agak sepele tapi lamun itu biasanya yang penyebab kebakaran itu. Nah, apalagi misalnya pemadamnya lambat 5 menit aja dah belum datang pemadamnya, berapa buah ada rumah yang terbakar. Nah, supaya aman dan tenang hati dalam beribadah. Misalnya juga walaupun ini kadang membahayakan, apalagi misalnya kayak waktu kayak ini kan besok kan panas tapi sore hujan, tapi alhamdulillah ini panas Bang. Bila tetap pasan, bila sudah nang karing ya Allah setengah hari dan karing bangkit ya sebelum tulak pengajian. Kina musianya panasnya kalau ditangguh tak muruk tak hujan maka rumah jauh basah amano ada tenang hati bahayam basah menjadi dadayan kan malah ada tenang gitu ya si munakan dadayan atau orang melambang bani dulu disimunakan dulu ya Allah supaya aman dan tenang hati dalam beribadah. Dan bagi perempuan yang keluar untuk musafir, nah nih beginian nih, bila keluar jangan memakai perhiasan. Perhiasan ini ada dua pengertiannya. Ada perhiasan itu secara zahir itu emas, kayak cincin misalnya, gelang, apalagi kalungnya misalnya mengalungin bawa di luar menampilkan nih, itu hati-hati, bukan apa-apa Pang, kalau kopinya dibegal orang tuh deh kan kasihan. Untung misalnya masih hidup orangnya, musia orangnya nih pingsan atau ditempelin begal ya dirampoknya apa. Nah jadi perhiasan itu bisa berupa emas, permata, itu jangan tapi ditampilkan atau perlu disimpani aja. Bisa juga perhiasan itu maksudnya kecantikan. Perhiasan itu isinya kecantikan jangan dilihatkan benar. Muha tuh sudah cantik, kada usah lagi gini ya kalau dihias-hiasi ya dia apa ya kalau perlu masker ya Allah, supaya orang kada melelek nih, masker ya. Nah, perhiasan yang mencolok, jangan memakai perhiasan yang mencolok, dan tidak usah memakai parfum. Nah, beginian nih, bila keluar rumah jangan kada usah bawa parfum, karena kesian amang-amang bila lewat keciuman bau parfumnya. Nah, itu ada boleh. Atau pergi ke pasar juga termasuk demikian. Anak tolak ke majlis kan, pokoknya kan keluar rumah tuh berjalan tuh, hendak ke majlis ke masjid, apalagi ke pasar misalnya, jangan bengkeng bahasa kitanya nih. Seadanya aja. Termasuk demikian. Ke pasar juga termasuk demikian. Dan ketika hendak musafir, maka ini sebenarnya agama ini mengaturakan kayak itu supaya selamat daripada niat-niat jahat orang, daripada pelecehan seksual, daripada diculik lelakian, daripada diperkosa lelakian dan lain sebagainya. Ini intinya Islam ini mengaturakan kayak ini supaya bebinian itu aman, supaya terjaga, supaya kadang mengundang bahaya dan sebagainya. Maka hendaklah terlebih dahulu berwudu. Nah, jadi bila hendak tulak tu biarlah sunat wudu. Apalagi pian tulak pengajian. Bila tulak pengajian
adabnya nih, baik nang belajar ilmu atau nang mengajarkan ilmu itu sunat wudu. Karena wudu itu membersihkan kita daripada hadas ya, artinya kita ini suci, maka ilmu itu akan berkesan masuk pada diri kita, karena kita sudah mempersiapkan diri kita ini menerima dengan hal keadaan suci, hal keadaan kada berhadas, maka ilmu itu akan berkesan masuk kepada diri kita. Lawan kita bila musafir tolak kemana wudu, insyaallah selamat, selamat. Atau bersedekah bisa juga, bila hendak tolak musafir itu bersedekah dulu. Wan siapa kawan pakai miskin kayaknya bersedekah ini menolak bala. Nah, bila tolak kemana-mana bersedekah, walaupun Rp1.000 bersedekah, nah itu menolak bala supaya kita aman di jalan. Atau membaca ayat kursi 1 kali, nah bisa juga membaca ayat kursi 1 kali supaya selamat di jalan. Atau membaca surah Quraisy 7 kali, nah 7 kali nih. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Itu namanya surah Quraisy, dibaca 7 kali hendak musafir nih, insyaallah selamat sampai ke tujuan, selamat pulang balik ke kampung. Nah, karena semua itu amalan ya tadi berwudu sebelum tolak lah, termasuk juga membaca ayat kursi sekali atau membaca surah Quraisy 7 kali atau bersedekah sebelum musafir. Itu semua itu amalan-amalan supaya selamat di perjalanan, apalagi digawinya berataan sampai pulang ke rumah selamat. Walaupun misalnya orang di situ banyak perampok, banyak begal, tapi kita bertawakal kepada Allah. Kita baca amalan-amalan, kita gawi amalan-amalan ini, nah wudu sebelum tolak, bersedekah barang Rp1.000, lawan tetangga bersedekah, atau bisa juga bersedekah lawan binatang misalnya. Nah, hamburi beres nah, lawan ayam misalnya, ya di pelataran bersedekah lawan ayam. Nggak ada duit deh, baca ayat kursi sekali, surah Quraisy 7 kali. Insyaallah kita di jalan selamat di perjalanan sampai pulang ke rumah. Dan dianjurkan, ini terutama bagi abahnya nih, atau seorang suami nih, dan dianjurkan kalau pulang dari musafir membawakan sesuatu seperti makanan untuk anak istrinya di rumah sebagai oleh-oleh. Apalagi biar anak kita nang misalnya halus, nah ini tuh ketujuh benar ya, kalau jangankan nang halus nang umanya gitu ketujuh aja, kalau juga dibawakan oleh-oleh. Kenapa oleh-oleh galang kali 5 gram misalnya saya atau berapa gram kah utas misalnya 2 gram ya, kalau nah himang mana namanya bukan oleh-oleh itu tuanakan baju misalnya ya Allah, atau apakah, atau makanan kayak misalnya kawan amas atau kan makanan apakah nang nasi padang misalnya ya Allah, wong Solo misalnya. Nah itu untuk oleh-oleh anak istri di rumah. Nah itu, tapi lah mentolak ke masjid gini ya kalau ya di kampung-kampung nih ya kalau kadang nang jauh musafir kemana-mana tuh. Nah ada juga nih yang ulun nih disampaikan oleh tuan guru juga, bila kita tolak pengajian jesiden ibaratnya tuh niat kita di tolak pengajian tuh bang nya minta maaf lah. Nia biasanya ada pengajian ibu-ibu ya, kalau contoh nah kayak pengajian guru Wildan di Tanjung Remak, banyak kalau orang berjualan itu. Jangan kayak ini
aku menuntut ilmu salajul batu tukar. Nah itu kan batu campur sudah niatnya tuh. Niatnya nuntut ilmu aja. Walaupun kita pemilikannya singgah. Loh karena apa? Banyak lah orang berjualan dah. Udah kayak pasar loh gitu. Nang sekitar pengajian tuh. Nah macam-macam itu kita. Jadi niatakan nuntut ilmu aja. Jangan nang bercampur-campur nang lain-lain. Apalagi misalnya tolak pengajian aja niatnya hendak batu tukar. hendak batu tukar macam-macam gitu. Nah jadi kita di sini ada gampang ya Allah kita nuntut ilmu di sini aja boleh kayak ke rumah. Jadi menuntut ilmu ujur-ujur niat menuntut ilmu. Jangan hendak batu tukar atau apalagi misalnya tolak kasih itu kada ke majelis kada nongkrong di muka orang berjualan itu misalnya nah jadi dikira laki menuntut ilmu sekalinya kalau tak kada ke majelis duduk di warung kan di mana kan misalnya. Nah jadi menuntut ilmu itu niatakan menuntut ilmu karena Allah Ta'ala walaupun misalnya kita ibadah tentang menuntut ilmu batu tukar ya kada apa-apa juga yang penting niatnya jangan dicampurin yang lain. Adab-adab masuk masjid dan di dalam masjid ingat situ gila mudah-mudahan kita kaum mengamalkan mudah-mudahan kita selamat dunia wal akhirah amin ya rabbal alamin sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أهوال أهل النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم